Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridhi Hijrawan dengan NIM 202552011110030. Di sini saya akan em, menjelaskan tentang resumen saya dengan mata kuliah keamanan web. Dan yang pertama, pertemuan yang kedua itu Web Security Technology and Basic Web Security Standard, yaitu sebuah tindakan untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran data dalam sebuah website atau server yang dilakukan oleh penjahat di dunia digital. Berkaitan dengan keamanan di dalamnya tidak terlepas dari tiga prinsip utama, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, atau lebih dikenal dengan CIA. Jenis-jenis standar protokol web security yaitu firewall aplikasi web atau web app firewall atau WAV, dan yang kedua HTTPS, dan yang ketiga TCP atau IP. Lalu di pertemuan ketiga yaitu Open Web Application Security Project. Open Web Application Security Project atau OWASP adalah sebuah komunitas terbuka yang didedikasikan untuk memungkinkan organisasi mengembangkan, membeli, dan memelihara aplikasi yang dapat dipercaya. Yayasan OWASP adalah entitas non-profit yang memastikan kesuksesan jangka panjang proyek. Hampir semua orang yang terkait dengan ini adalah relawan, termasuk OWASP Board, OWASP chapter leader, dan project leader. Kami mendukung pemeliharaan keamanan yang inovatif dengan hibah instruktur. OWASP ini merupakan organisasi komunitas terbuka yang fokus di bidang keamanan aplikasi. Ini penelitian dan mensosialisasikan hasil untuk meningkatkan keamanan dan keamanan aplikasi. Ada beberapa jenis dari proyek OWASP, yaitu pertama OWASP Top 10, Testing Guild, Zip, AppSec Pipeline, Web Security Academy. Lalu pertemuan keempat yaitu injection. Injection merupakan salah satu risiko aplikasi suatu web yang paling ditemukan berdasarkan laporan keamanan aplikasi yang dikeluarkan oleh Veracode. 32% dari aplikasi paling tidak memiliki satu kerentanan SQL injection berdasarkan Open Web Application Security Project. SQL injection atau injection SQL merupakan teknik serangan injeksi ke kode yang memanfaatkan celah keamanan yang terjadi pada layer basic data dari sebuah aplikasi. Lalu pertemuan kelima, Broken Activation and Session Management. Ini merupakan salah satu dari beberapa serangan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang berniat jahat, bisa disebut istilah hijacking, dengan memanfaatkan beberapa kelemahan pada fungsi authentication and session management. Menurut OWASP adalah ketika fungsi aplikasi yang terkait dengan autentifikasi dan manajemen sesi tidak diterapkan dengan benar, yang mana memungkinkan penyerang untuk mengkompromikan password, key, maupun token sesi, atau memanfaatkan kelemahan penerapan lainnya untuk
mengkonsumsi identitas pengguna. Serangan broken authentication and session management ini itu sistem hijacking, dan yang kedua application layer. Di pertemuan ke-6 dengan judul Sensitive Data Explorer, berunjuk pada kebocoran atau pengungkapan data rahasia yang seharusnya tidak boleh diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Data rahasia atau sensitif ini dapat mencakup informasi pribadi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, password, ataupun data bisnis rahasia. Sensitive Data Explorer dapat terjadi ketika sistem atau aplikasi tidak memadai dalam mengamankan data sensitif, atau ketika terdapat celah keamanan yang memungkinkan pihak yang tidak berwenang untuk mengakses data tersebut. Jenis-jenisnya yaitu data breach, phishing, shaming, sender surfing, sama desktop driver. Penyebabnya terjadi karena kesalahan konfigurasi, kesalahan peretas, dan kesalahan manusia. Di pertemuan ke-7 dengan judul XML Internal Entity, serangan XML External Entity atau XXI adalah jenis serangan terhadap aplikasi yang memparsing input XML. Serangan ini terjadi ketika input XML yang berisi referensi ke entitas internal diproses oleh parcel XML yang dikonfigurasikan dengan lemah, yang sering dimanfaatkan oleh attacker untuk melakukan aksi seperti membaca file sensitif pada server yang melakukan remote control execute. Penyebabnya menggunakan entitas internal yang tidak valid, terus integrasi dengan aplikasi pihak ketiga, menggunakan parcel XML yang rentan, dan penggunaan dokumen XML dalam bahasa pemrograman. Lalu pertemuan ke-8 itu membahas broken access control. Broken access control yang bisa disingkat BIC adalah suatu kondisi yang dimana pengguna dapat mengakses sumber daya atau informasi pada aplikasi web tanpa memiliki hak akses yang sesuai atau melebihi hak akses yang dimiliki. Kerentanan BIC terjadi ketika mekanisme akses kontrol pada aplikasi web tidak diimplementasikan dengan baik, sehingga penyebab celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk memperoleh akses yang tidak sah. Cara kerja ini dapat terjadi karena kesalahan dalam mengimplementasikan mekanisme akses kontrol pada aplikasi web. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian dari pengembang aplikasi web pada saat membuat dan mengimplementasikan mekanisme akses kontrol atau keamanan, atau karena kurangnya pemahaman tentang konsep keamanan pada aplikasi web. Lalu pertemuan ke-9 yaitu security misconfiguration. Ini adalah kesalahan kerentanan yang ada dalam konfigurasi kode yang memungkinkan penyerang mengakses data sensitif. Ada banyak jenis security misconfiguration, tapi sebagian besar menimbulkan bahaya yang sama, rentan terhadap pelanggaran data dan penyerangan mendapatkan akses yang tidak sah pada data. Security misconfiguration ini biasanya terjadi karena kesalahan disebabkan oleh kelalaian programmer yang merancang ataupun berperan di dalam sistem tersebut, karena kurang pemahaman terhadap dokumen, atau mungkin dokumentasi acuan hanya seadanya. Biasanya hal ini disebut human error. Jenis-jenis umum security misconfiguration itu akun atau kata sandi before diaktifkan,
perangkat lunak kadaluarsa dan kurangnya belum ditambal. Fitur keamanan tidak dipelihara atau dikonfigurasi dengan benar. Di pertemuan 10 membahas cross-site scripting atau XSS. Ini adalah serangan injection pada kode pada sisi klien yang menggunakan sarana halaman website atau web aplikasi. Peretasan mengeksekusi skrip berbahaya di browser korban dengan cara memasukkan web berbahaya di dalam halaman web atau web aplikasi yang sah. Cross-site scripting ini memanfaatkan kerentanan pada aplikasi web berupa input dan output yang tidak divalidasi atau dikodekan. Dengan kata lain, cross-site scripting menggunakan aplikasi web untuk mengantarkan skrip berbahaya ke browser dan korban, karena penyerang tidak bisa langsung menjalankan skrip berbahaya di browser korban. Dampak serangannya, kerusakan dapat didefinisikan ketika terjadinya pada aplikasi web, mulai dari session pengguna yang dibajak dan ketika digunakan dengan serangan social engineering dapat menyebabkan kehilangan data sensitif pengguna. Di pertemuan ke-11 yaitu privasi dan anonimitas. Dalam konteks desentralisasi, privasi dan anonimitas menjadi perhatian penting. Jika desentralitas tidak dikelola dengan baik, data dan transaksi pengguna dapat mudah dilacak dan diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. Ancaman pada privasi dan anonimitas meliputi serangan malware, peretas sistem, phishing, atau serangan denial of server. Di pertemuan 12 dengan judul Using Component with No Vulnerabilities, yaitu praktik penggunaan suatu komponen perangkat lunak atau hardware dalam sistem yang telah diketahui memiliki kerentanan keamanan dan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk merusak atau mencuri informasi dalam sistem tersebut. Komponen yang rentan dapat berasal dari berbagai jenis perangkat lunak ataupun hardware, seperti sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, server web, dan router jaringan dan sebagainya. Jenis-jenis using component with no vulnerabilities itu kerentanan sistem operasi, kerentanan perangkat lunak aplikasi, kerentanan server web. Lalu di pertemuan 13 dengan judul Insurveillance Login and Monitoring. Menurut OWASP adalah dasar dari hampir semua insiden besar. Penyerang mengandalkan kurangnya pemantauan atau respon tepat waktu untuk mencapai tujuan mereka tanpa mendeteksi kategori yang mencakup segala hal, mulai dari peristiwa yang tidak tercatat, log yang tidak tersimpan dengan benar, dan peringatan yang dimana tidak ada tindakan yang diambil dalam waktu yang wajar. Lalu di pertemuan ke-14 itu security coding. Komputer programmer adalah praktek perancangan program yang dieksekusi dalam sebuah bahasa yang tidak diinterpretasi oleh komputer. Pada security coding mempermudah development atau programmer untuk menyortir kerentanan umum dalam perangkat lunak untuk mengikuti praktek-praktek dan panduan terbaik tertentu. Lalu security coding sebetulnya terbagi menjadi 3 bagian jika dilihat dari prosesnya, yaitu input, process
proses dan output. Dari segi input biasanya ini bisa menjadi awal dari security coding, mulai dari validasi sederhana seperti isian password, masking, kemudian membatasi input seperti password. Sekian dari resume dari mata kuliah keamanan web. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.